Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul game sekalian ini adalah untuk hubungan cinta dan hubungan lainnya ya. Pesan semesta untukmu. Kira-kira apa pesannya dari semesta? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untuk Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Gemini. Pesan semesta untuk hubungan dan cintamu. Gemini, Gemini, Gemini. Kita lihat apa yang terjadi dengan dirimu Gemini. Wah, Gemini, saya lihat di sini kamu terlalu mau mengejar dirinya. Sampai-sampai kamu terluka. Betul tidak Gemini? Kamu inginkan harus dia bahagiakan atau saya harus mendapatkan dirinya. Di sini ada kemelekatan yang mana harus saya dapatkan. Entah dalam pekerjaan, entah dalam ambisi ya. Entah dalam pekerjaan, entah dalam jabatan ya. Berkompetisi kan, dan dalam hubungan. Saya di sini hubungan ini kamu juga berkompetisi dengan pasanganmu. Pasangan udah punya mobil, kamu juga bagaimana caranya udah supaya bulan depan saya bisa punya mobil ya. Jadi hidup itu penuh dengan tekanan karena dirimu sendiri yang merasa tidak puas atau tidak bersyukur, ataupun mungkin kondisinya ya karena gengsi gitu. Ada beberapa juga yang saya lihat di sini menipu dirinya sendiri, yang mana bahagia ya, padahal sedih. Dan ada juga yang menipu dirinya sendiri bahwa saya nggak butuh kamu ya. Ternyata ada penantian di sini, hatinya rapuh tanpamu. Ataupun kamu yang rapuh tanpanya. Ini energi bisa terbolak-terbalik, kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Kalau terjadi pada dirimu energimu, kalau tidak berarti energi yang lain. Selain sini ada penantian. Kalau dalam cinta ya, misalkan saya nggak butuh kamu, saya biasa aja. Toh tanpa kamu mati satu tembus seribu kok. Tetapi pada saat kamu sudah dalam situasi move on ya, ataupun mungkin dia ternyata kok saya nggak sama ya, kok saya menipu diri sendiri ya bahwa saya tidak mencintai kamu atau sudah move on, padahal saya masih bucin terhadapmu, masih kepoin dirimu. Semesta mau mengajarkan untuk kamu bisa lebih jujur pada diri sendiri. Ya, jadi ibaratkan kamu menipu diri sendiri, tidak jujur pada dirimu sendiri, akhirnya beban sendiri. Dalam hubungan juga gitu ya, hubungan ini relasi ya. Kamu ada masalah dengan percintaanmu, akhirnya dampaknya ke hubungan juga, ataupun sebaliknya. Dari hubungan ya, mungkin kamu ada koneksi ataupun ribut dengan pimpinan ya, ada tekanan dalam pekerjaan, ujung-ujungnya yang dimarahi pasanganmu. Kenapa? Karena tidak bisa kontrol emosi. Ya, semesta mau kamu tuh bisa kontrol emosi kamu. Ya. Ibaratkan kamu ada masalah dengan pimpinan ya, ujung-ujungnya pasanganmu mungkin lagi happy-happy ingin ketemuan ngedate sama kamu, terus tiba-tiba kamu batalkan dengan cara kasar atau cara sepihak. Akhirnya dia kecewa. Kenapa? Ya karena kamu tidak bisa mengontrol emosimu. Kamu terlalu juga terlalu kalau dibilang mandiri sekali. Kalau kamu dalam dalam hubungan percintaan, jangan terlalu mandiri ya. Terus apa dong Kak? Manja dong ya, supaya pasanganmu merasa dibutuhkan.
Kalau kamu terlalu mandiri itu nanti di karir. Kalau dalam percintaan harus sama-sama. Ibaratkan kalau kamu mau berjalan eh, dekat, ya jalanlah cepat. Tapi kalau kamu mau jalan jauh, ya otomatis jalanlah bersama. Kenapa? Kalau jalan jauh kan perlu topangan. Nah sama. Kalau mungkin kamu mengejar cita-citamu, jalanlah sendirian karena kamu perlu cepat, ya. Tapi kalau memang kamu perlu jalan jangka panjang ya dalam hubungan percintaan, berarti mungkin ke jenjang pernikahan, berarti jalannya bersama-sama, bukan sendiri. Jadi jangan kamu berpikir eh, percintaan itu sama seperti kita kerja. Ini kan disapu rata semua ya. Jadi sikap kamu dengan klien, kamu juga sikapnya sama seperti dengan pasanganmu. Ya. Ataupun sebaliknya, kamu memberikan harapan palsu ke klienmu dengan memberikan senyuman menawan, tatapan yang indah, akhirnya dia baper. Tetapi yang pasanganmu dapatkan malah sebaliknya, tegas, cuek, ya, diam. Tapi yang lain diberikan seakan-akan teman rasa pacar. Akhirnya ada kecemburuan. Kenapa? Ya karena dirimu terbalik-balik caranya menempatkan diri. Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu harus bisa lebih jujur pada dirimu sendiri. Kalau kamu bucin, butuh dia, ya bilang aja, saya butuh kamu, saya gak bisa jauh tanpamu. Itu membuktikan bahwa memang kamu tulus benar-benar mencintai dia. Kalau kamu tidak mengutarakan dan tidak ada bukti juga, bukti nyata ya, artinya jangan hanya sekedar ucapan, tetapi harus dibuktikan juga dengan ya implementasi di lapangan kamu gitu. Apa yang kamu lakukan terhadapnya, betul-betul tidak kamu sayang dia. Kalau memang kamu sayang, ya perjuangkan dirinya. Entah dia mau memperjuangkan dirimu atau tidak, ya terserah aja dianya. Karena semua itu ada hikmah, ada karma nanti. Kamu menabur kebaikan dengan tulus tanpa pamrih, kamu akan mendapatkan kebaikan entah dengan dirinya atau dengan orang lain. Jadi sekarang kita tabur kebaikan aja. Kamu di sini kan seakan-akan saya harus jaga image supaya saya jangan dikatakan bucin. Saya harus jaga image supaya nama baik saya tetap bagus. Padahal dalam hubungan nggak usah pakai nama baik. Kamu adalah dia adalah kamu. Kalian tuh satu gitu. Untuk bisa menikah itu kan satu menikah ya. Kalau seandainya kita pacaran berarti kan ibaratkan pengenalan karakter masing-masing. Kalau ada yang disembunyi-sembunyikan berarti kan sama aja. Kamu bukan satu tapi masih dua. Masih ego. Ya, masih jaim. Di sini harus ada keterbukaan. Keterbukaan apa? Ya dari semuanya. Masa lalu. Terutama keuangan juga ya. Karena keuangan itu perlu penting dalam hubungan. Ya. Jadi selalu berikan yang terbaik untuk pasanganmu dan terutama dirimu dulu. Jadi kamu benahi dirimu baru bisa memberikan yang terbaik untuk pasanganmu. Dan jangan juga lari dari masalah. Kalau memang kamu punya masalah dengan siapapun ya, entah relasi, dalam percintaan, keluarga atau apapun ya diselesaikan. Terkadang kalau mungkin berselisih paham dengan kerabat ya, kamu kadang-kadang juga simpan dalam hati, marah ya, ataupun dengan klien ya, dengan pasangan, kamu simpan gitu. Ya lebih memaafkan aja, nggak usah disimpan dalam hati. Bahkan kamu menyimpan sampah yang membusuk dalam hatimu. Ibaratkan sampah itu kan akan membusuk kan, berarti ibaratkan apa? Racun. Barang sampah yang nggak dikeluarkan ya otomatis akan membahayakan diri kita, sama. Bersihkanlah hatimu. Kalau memang kamu merasa bahwa dia yang diperjuangkan, ya perjuangkan dia. Kalau kamu merasa bahwa dia perlu untuk kita maafkan, ya maafkan. Bukan berarti saya bilang kamu tidak memaafkan ya, harus memaafkan. Tetapi kalau memang dibilang memaafkan dalam tanda kutip, bisa diberikan kesempatan gitu. Ya memaafkan semua, walaupun kamu salah tidak salah, tetap harus memaafkan, saling memberi maaf dan bisa menerima maaf. Tetapi maksud saya memaafkan ini memberikan kesempatan dia kalau seandainya dia salah ya. Nah ini, jadi kamu harus bisa lebih tegas dalam hidupmu. Supaya apa? Hidupmu jangan ruwet. Hidupmu ruwet mumet itu kan karena ketidaktegasan dalam dirimu. Ibaratkan kamu yang mengizinkan masalah itu datang, ataupun mengizinkan orang-orang itu datang menyakitimu. Contohnya kamu terlalu baik,
Kalau yang terlalu baik itu bagaimana ya? Ya artinya gini, kan Kak Ica kemarin ada beberapa subscriber bilang, Kak Ica bilang harus baik sama orang. Iya, tapi kalau terlalu baik nggak bagus juga. Terlalu ini ada pakai bahasa terlalu ini, wah repot ini ya. Bicara energi kan harus seimbang. Yin dan yang itu seimbang. Jadi kalau tidak seimbang berarti bukan bulat nanti. Yin dan yang itu kan harus bulat full ya, circle ya. Dan sama porsinya, sama seperti timbangan ya. Kalau timbangan itu kan beratnya sama kiri dan kanan. Nah sama, logika dan perasaan itu harus seimbang. Kita baik oke, tapi terlalu baik itu yang akan dimanfaatkan. Jadi tetap juga kita harus bisa pakai logika kita. Tapi jangan juga logika mendominasi, namanya itu ego. Ya. Kak, tapi Kak Ica bilang kita selalu berbuat baik. Ya sudah, memang kalau memang kamu mau berbuat baik, orang buat kamu jelek, ya sudah nggak apa-apa, ada karmanya sendiri. Cuman kita harus belajar dari pengalaman, jangan terlalu baik. Contoh, kamu sayang anak kamu nih kan, kamu sayang anak kamu atau sayang pacarmu gitu. Anak aja deh, kalau pacar terlalu gimana gitu ya. Ini kan bicara hubungan ya, jadi hubungan ini entah dengan siapapun ya. Saya ambil contoh anak. Kalau kita tidak tegas pada anak ya, suatu saat nanti kita akan dipersulit. Seakan-akan sampai besar dia akan ketergantungan sama kita. Ini contoh ya, karena saya punya anak. Jadi ya kita sebagai orang tua itu bukan berarti kita kejam sama anak. Kita tegas bukan berarti marah ya, tapi memberikan pelajaran supaya apa? Dia mandiri. Suatu saat nanti kita sudah nggak ada, dia sudah bisa berdiri di kakinya sendiri. Tapi kalau seandainya kita terlalu manjakan, sayang oke, tapi kalau terlalu manja ya, ibaratnya berlebihan, jadi dia seakan-akan itu tumpuannya di orang tua terus, sampai besar pun begitu, dia nggak akan bisa jadi orang. Jadi ada beberapa bilang tidak sayang anak. Semua orang itu nggak bisa, cara didiknya, pola didiknya berbeda-beda. Jadi jangan langsung menjudge bahwa ibunya kasarin. No, cara orang berbeda-beda untuk mendidik anaknya. Jangan lihat dari kasarnya, tapi lihat anak itu bisa jadi orang tidak besok di hari esok. Ya, jangan dipersulit. Nanti ditanya, anak saya nakal ini ya, karena mungkin didikanmu terlalu keras. Itu yang saya bilang, kalau terlalu berlebihan juga jangan terlalu manja, jangan juga terlalu keras. Nanti dia kalau terlalu keras, dia nggak pede. Makanya lebih banyak, mungkin ke depan itu harus banyak belajar ya. Karena saya di sini semesta mau menyampaikan adalah keseimbangan, entah emosional, entah apapun. Nah ini terutama dalam hal mendidik juga, dalam hubungan, seimbang. Jangan kamu dengar kata orang, tapi kamu nggak dengar kata pasanganmu sendiri. Ya, kamu bisa mendengarkan curhatan dari sahabatmu, klien-klienmu. Ini kalau seandainya kamu punya kamu di marketing ya, mereka tanya kamu jawab dengan baik. Tapi curhatan anak dan istrimu kamu nggak dengar. Ya jangan dong. Itu kan namanya pincang. Ataupun sebaliknya, kamu mendengar dia tidak mendengar, ya itu pincang. Harus seimbang. Kalau memang seandainya kondisinya, Kak, dia tidak mendengar, ya berarti memang kondisinya tidak sehat. Berarti itu ada masalah. Cari masalahnya. Mungkin kamu terlalu overprotective, mau didengar, berdebat terus. Caranya mungkin menyampaikan ngegas, sehingga dia malas mendengarkan keluh kesahmu, atau terlalu intervensi, atau ya pokoknya macam-macam. Berarti ada yang salah. Kenapa sampai dia tidak mendengar? Berarti ada yang salah. Ada penyebabnya. Jadi cari penyebabnya. Oh ternyata dia gak dengar karena saya terlalu kasar bicaranya ya. Langsung maki-maki ya. Contoh nih. Ya berarti besok-besok harus bicara dengan penuh kelembutan. Mengutarakan sesuatu dengan penuh kelembutan. Intinya kan gitu. Pasti dia akan dengar. Tapi kalau ngegas, belum apa-apa udah, oh ternyata ada panggilan di kantor, mungkin alasan supaya menghindari pertengkaran aja. Makanya kebanyakan pasangan tidak betah di rumah. Nah ini mungkin ya, pasangan, kalau bicara pasangan itu harus bisa lebih manja ya. Manja bukan berarti dalam hal ini ya, tetapi maksudnya pada saat dengan pasanganmu. Karena kalau kamu terlalu strong juga ya dia takut. Bener kan? Coba kamu pasanganmu bentak-bentak kamu, pasti kamu rasa kok saya kayak di mana ya?
Oh, dia bentak-bentak saya ya. Karena bentak itu identik dengan marah, kemarahan. Tapi kalau manja itu identik dengan lemah lembut ya, berarti dia membutuhkanku, dia menginginkanku. Nah itu ya, jadi kalau dengan pasangan lebih lembut ya, tetapi pada saat dia tidak ada, kamu harus strong. Nah itu, jangan kemana-mana, aduh saya angkat galon, dia di kantor kamu suruh dia angkat galon. Ya jangan, itu yang saya bilang, kalau manjanya terlalu kelewatan juga dia pusing ya. Jadi manja yang pada tempatnya ya. Jadi pada saat dia ada ya kamu suruh dia manja ya gitu. Tapi pada saat dia tidak ada ya kamu strong, bisa kerjakan sendiri. Ya, supaya apa? Manja itu kan berarti dia merasa diinginkan, merasa bahwa dia dibutuhkan. Ya. Kalau kamu strong berarti dia merasa bahwa kamu tuh bisa semuanya. Saya nih nggak ada apa-apanya. Dia akan minder. Nah, gitu ya. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu ya, jujur pada diri sendiri, lebih bisa mengontrol emosi, lebih manja pada pasangan ya. Dan ya semua itu harus dikomunikasikan. Jadi ada komunikasi yang baik. Seperti gitu. Jangan malah nggak ada komunikasi sama sekali. Otomatis hubungan sebaik bagaimanapun, tapi kalau komunikasinya kurang, tetap pasti aja ada masalah. Jadi perbanyak komunikasi supaya hidup kalian jauh lebih baik ke depannya, dalam hubungan maupun dalam percintaan ya. Oke. Semoga resonate. Mungkin itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.